Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan teman-teman semuanya dan Bu Rohana. Perkenalan, nama saya Gabriel Rio Aditya dan teman saya. Muhammad Fatah Mumtazah. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang tugas praktikum Object Oriented Programming dan tema Student Report. Yang pertama di sini kita membuat kelas student, yang kemudian di bawahnya kita mendefinisikan nama dan number dengan tipe data string, dan kemudian terdapat dua mapel yaitu matematika dan biologi serta total nilai dan ranking yang kita definisikan dengan tipe data integer. Lalu kemudian kita membuat konstruktor yang di dalamnya berisi argumen nama bertipe data string, number bertipe data string, lalu matematika dan biologi yang bertipe data integer. Lalu kita buat konstruktornya yaitu this nama sama dengan nama, lalu this number sama dengan number, this matematika sama dengan matematika, this biologi sama dengan biologi, this total nilai sama dengan matematika dan ditambah dengan nilai biologi. Kita lanjut ke subjek. Pada kelas subjek ini pertama kita mengimport Java Util Arrays, karena di sini kita akan menggunakan library dari Java Util Arrays ini, yaitu arrays.sort yang terdapat pada metode getRank. Lalu kembali ke atas, pertama kita mendefinisikan array student yang mempunyai tipe data student, kemudian variabel indeks yang bertipe data integer, kemudian array yang bernama array yang di dalamnya memuat tipe data integer, dan kemudian di bawahnya kita membuat konstruktor tanpa argumen yang di dalamnya berisi array student sama dengan new student yang dapat menampung. Di sini kita menggunakan 1000 student, dan array yang bertipe data integer yang dapat menampung dalamnya 4 data, karena pada masing-masing student di sini mempunyai 4 data. Nah, selanjutnya kita buat method addStudent dengan argumen nama dan tipe datanya student dari kelas student. Di sini kita membuat variabel n bertipe integer dengan value-nya index. Lalu array student yang di dalamnya index n dengan value nama, lalu indeks dengan penambahan 1, indeks bersama dengan 1. Lalu lanjut, kami membuat suatu istilahnya metode untuk mencari ranking. Kami membuat dengan void getRank. Lalu kami membuat suatu variabel n yang memiliki value index bertipe integer. Lalu kami membuat suatu perulangan dengan range-nya dimulai dari i sama dengan 0 sampai ke n atau ke indeks yang ditambah. Lalu kami membuat i yang tambah 1 lalu sampai looping selesai. Lalu kami membuat suatu array untuk indeks ke i yang sama dengan student yang array indeks i yang mengacu pada total nilai sebelumnya. Lalu kami membuat array sort yang naik ke atas gitu. Lalu kami membuat suatu perulangan dimulai dari integer i sama dengan 0 sampai kurang dari n dengan i plus 1 sampai selesai looping.
kami membuat suatu looping, yang di dalam looping disebut nested loop, yang di sini kami membuat suatu nilainya J mulai dari 0 sampai ke N, lalu ditambah 1 sampai looping selesai. Lalu kami membuat suatu percabangan jika array I sama dengan student yang J yang di bagian sini yang sudah melalui proses perulangan sebanyak N kali dengan acuan yang total nilai di sebelumnya yang sudah dihitung dengan matematika dan biologi, maka array student dengan J dot ranking kita buat suatu variabel, suatu ya istilahnya pemanggilan variabel gitu, dot ranking sama dengan n min I. N di sini adalah indeks gitu yang berisi 4 Lalu kami membuat suatu metode untuk pemanggilan string search, mencari nama dengan argumen string name. Kami membuat suatu variabel n yang berisi indeks bertipe integer dengan melakukan perulangan untuk I sama dengan 0 sampai kurang dari n dengan seperti biasanya I tambah 1 sampai perulangan selesai. Dengan kami membuat percabangan if jika array student I dot nama equal atau sama dengan name, maka di return untuk num array student I dot num untuk mengacu pada nomor absen. Lalu kami membuat suatu backslash n untuk membuat suatu baris baru. Lalu kami menambahkan lagi dengan suatu string ranking yang ditambah dengan student array untuk yang diacu pada ranking. Lalu kami tambahkan dengan backslash n untuk membuat suatu baris baru lagi. Lalu kami tambahkan dengan string total nilai, lalu plus ditambahkan dengan student untuk masukkannya student array dengan mengacu pada total nilai yang sudah diproses sebelumnya. Lalu bila tidak memenuhi, kita return dengan nama tidak ditemukan. Lalu di bagian kelas report, kita membuat public class report, lalu membuat suatu method main public static void main string arguments dengan student S1 sama dengan new student. Kami masukkan string ARI dengan numnya, absennya S01 dengan nilai matematika 80 dengan biologi 60. Lalu student S2 new student lagi ado S0 dengan absen S02, lalu matematika 100 dan biologi 90, dan ke bawah selanjutnya seperti yang diminta dalam kasus. Lalu kami membuat suatu subjek untuk yang memiliki value new subject. Kami masukkan subjek dot add student yang sudah diproses melalui kelas subjek tersebut untuk dipanggil, dan ke bawah sampai ke bawah sama. Lalu kami membuat subjek dot get rank untuk mendapatkan suatu proses sorting. Lalu kami membuat string hasil cari untuk mencari apa yang kita cari untuk masukannya dengan subjek dot search nama. Semisal kita masukkan hari, nanti lalu kita sistem out print, kita printkan dengan argumennya hasil cari. Bila kita memasukkan string hari, maka hasilnya akan sebagai berikut. Numnya hari memiliki absen S01, lalu rankingnya 3. Jika dimanualkan berarti hari ini sekitar 140, lalu
si Ado 190 dengan Boy 110, lalu Chen 160. Bila diurutkan ternyata memang benar, si Ari ranking 3 karena ranking pertama adalah Ado, lalu dilanjut dengan Chen, dan ketiga Ari, dan terakhir Boy dengan total nilai 140 jika dijumlahkan menggunakan total nilai yang sudah diproses dalam subjek sebelumnya. Lalu bila kita coba masukkannya dengan Ado, maka sebentar, Ado yang ranking 1, maka outputnya akan sebagai berikut. Jadi sudah terbukti benar, full successful. Mungkin dari Mas Rio mau ada tambahan atau bagaimana? Mungkin sudah cukup. Oke, mungkin sekian dari saya, Mufata Mumtaza, dengan Saya Gamal Aditya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada yang masih kurang jelas. Kami juga sama-sama masih belajar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.